Belasan orang dari keluarga korban tahanan yang meninggal di Polres Muna bersitegang dengan aparat Provos di depan gedung Mapolda Sulawesi Tenggara Senin pagi. Seorang polisi bahkan terjatuh saat berebut ban bekas. Polisi terpaksa membubarkan unjuk rasa ini lantaran tidak memiliki izin. Sejumlah orang dari keluarga tahanan yang tewas ini bersikeras untuk menemui Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan hasil autopsi korban yang tewas pada bulan Mei lalu. Sampai hari ini itu tidak diberi tahu kepada keluarga korban hasil otopsinya. Padahal kami sudah jelas membawa tuntutan dasar hukum bahwa tidak ada hasil otopsi, tidak ada tugas kepolisian yang menahan hasil otopsi itu. Keluarga Amis Ando, seorang tahanan yang tewas usai ditangkap karena membuat keributan saat mabuk, menuntut kejelasan. Mereka mengklaim sudah 8 kali menyampaikan tuntutan, namun belum mendapat respon yang baik dari kepolisian. Jenazah Siti Monawaroh, salah satu penumpang bus pariwisata yang masuk jurang di Tasikmalaya, akhirnya ditemukan. Sebelumnya, korban merupakan warga Sumedang sempat dinyatakan hilang sejak bus terjun ke jurang di Jalan Raya Rajapolah, Desa Kampung Cirende, Desa Manggung Sari, Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya, Sabtu dini hari. Korban pertama kali ditemukan oleh tim SAR tak jauh dari lokasi kejadian. Penemuan mayat korban berawal dari ditemukannya ponsel yang diduga milik korban. Tim SAR menggali di sekitar lokasi dan menemukan korban tertimbun tanah di kedalaman sekitar 1 meter. Siti Monawaroh alhamdulillah ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah. Tertelungkup atau seperti apa? Tertelungkup, jadi kaki di atas, kemudian kepala di bawah, jadi agak menekuk ke bawah. Kedalamannya, Pak? Kedalaman diperkirakan 1 meter. Jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Kisah pilu bayi 5 bulan tewas dianiaya ibunya sendiri terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menganiaya korban dengan benda tumpul hingga tewas. Penganiayaan dilakukan berkali-kali sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suaminya. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Bandar ekstasi di Pangkal Pinang digerebek petugas BNN Provinsi Bangka Belitung usai bertransaksi 500 pil. Penggerebekan berdasarkan informasi seorang pengedar narkoba yang lebih dulu diciduk petugas. Petugas BNN Provinsi Bangka Belitung menggerebek bandar ekstasi di sebuah warung di Pangkal Pinang. Zul kemudian digiring petugas ke rumah kontrakannya untuk mencari barang bukti terkait kepemilikan zat psikotropika. Namun petugas hanya mendapati puluhan kantong plastik bening ukuran kecil yang diduga untuk membungkus narkoba. Seorang pria lainnya juga diamankan dan dilakukan tes urin. Hasilnya, teman Zul ini merupakan pengguna narkoba. Penangkapan Zul berdasarkan keterangan Rahmat yang lebih dulu diciduk setelah bertransaksi dengan Zul. Polisi menemukan 500 butir ekstasi siap edar. Zul dan Rahmat kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sementara temannya yang merupakan pengguna dibawa ke panti rehabilitasi ketergantungan narkoba. Mana Z ini ternyata hasil pemeriksaan kita sudah 2 kali masuk ke dalam lapas, dan ini akan kita dorong yang ketiga. Yang mana BB-nya yang kami dapat di lapangan sebanyak 500 butir ekstasi, kemudian roda 2-nya 2, kemudian roda 4-nya 1, dan alat komunikasi. Para tersangka dikenai pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Mengeroyok anggota TNI, 4 juru parkir liar di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Pelaku mengaku emosi saat terjadi salah paham hingga mengeroyok korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya di salah satu minimarket. Usai mendapat laporan terkait pengeroyokan seorang anggota TNI di sebuah minimarket, aparat Polsek Mariso langsung menyisir lokasi kejadian di Jalan Raja Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pelaku yang merupakan juru parkir liar kemudian ditangkap satu persatu di rumahnya masing-masing yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak ada perlawanan saat pelaku dijemput polisi. Di rumah salah satu pelaku, polisi menemukan satu kursi yang digunakan para pelaku saat mengeroyok korban. Pemicu pengeroyokan ini salah paham. Korban yang hendak memarkirkan sepeda motornya ditegur pelaku hingga berujung cekcok. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka lebam di wajah dan kepalanya. Terjadi pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang di Jalan Raja Wali Makassar, di mana korban datang berbelanja dan ditegur oleh juru parkir liar, sehingga terjadi miskomunikasi, salah paham yang mengakibatkan para pelaku menganiaya korban. Sehingga dengan demikian korban tidak terima baik dan melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Mariso. 4 pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Mariso dan selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes Makassar. Polisi masih meminta keterangan ketiganya. Jika terbukti menganiaya, keempat pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang wanita ditemukan tergeletak bersimbah darah di depan kamar indekosnya di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Jangan rame-rame. Itu dari dalam. Ini kayaknya nih. Inilah video amatir warga merekam seorang wanita penghuni kamar indekos tergeletak bersimbah darah di wilayah Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tetangga yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi korban Susi Legena ke rumah sakit guna penanganan medis. Setelah sempat mendapat perawatan namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang diakibatkan luka tusuk di sejumlah tubuhnya. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti sebilah pisau. Diduga korban dianiaya orang tak dikenal, tetangga sempat mendengar korban berteriak minta tolong. Kalau yang kita dengar, karena memang itu kan subuh ya, sekitar jam 3-an masih dini hari, mungkin keributannya itu yang kami dapat informasinya tidak terlalu terdengar. Yang terdengar itu mungkin ketika memang sudah terjadi penganiayaan. Korban bersimbah darah sehingga pada saat itu para tetangga korban melakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi ada luka tusukan, ada luka goresan. Sementara lukanya akibat ledakan yang kita ketahui cukup banyak. Sementara kita temukan di dalam kontrakannya ada satu buah pisau dapur yang dari dalam kamar korban. Aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami kasus guna mengungkap penyebab kematian korban dan memburu pelaku penganiayaan. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan pinggir pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku tega membunuh lantaran kesal karena salah satu korban tidak mau melayani permintaannya. SS tak berdaya setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Pelabuhan Ratu. Pelaku pembunuhan 2 wanita yang jasadnya ditemukan di perairan dan di pinggir pantai Ujung Genteng dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pembunuhan terhadap kedua korban terjadi di kafe di pinggir pantai. Mulanya pelaku menyanyi ditemani korban Delawati sambil minum minuman keras, lalu SS mengajak korban
korban bersetubuh dan memberikan sejumlah uang. Namun korban menolak. Pelaku pun kesal. Lantaran ditolak, pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Di saat bersamaan pemilik kafe datang dan memergoki. Pelaku yang kalap juga mengakhiri hidup Aisyah, pemilik kafe. Kedua korban dibawa ke pantai ujung genteng. Sehingga tidak mau melayani permintaan dari pelaku. Dan pelaku langsung menusuk sekali di punggung. Pada saat kejadian, saudari Aisyah melihat kejadian tersebut dan berteriak minta tolong dikarenakan pelaku panik dan pelaku menyerang saudara Aisyah juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Jasad dua wanita ditemukan warga di Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Satu jasad ditemukan terapung di perairan ujung genteng. Sementara satu jasad lagi ditemukan tergeletak di pinggir pantai. Kedua korban ditemukan oleh nelayan. Warga mengenali salah satu korban yang diketahui sebagai pemilik kafe di pinggir pantai. Sementara itu pemirsa, pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di selokan kawasan Kemang, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Korban dibunuh dua temannya yang marah lantaran tidak mengembalikan pinjaman uang 100 juta rupiah yang rencananya akan digunakan pelaku untuk modal nikah. Inilah dua pelaku pembunuhan seorang wanita bernama Jainab yang jasadnya ditemukan di selokan kompleks perumahan kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua warga Depok, Jawa Barat itu ditangkap setelah sepekan diburu polisi usai penemuan jasad korban. Pembunuhan ini dipicu masalah utang piutang. Dua pelaku awalnya menjemput korban dengan maksud menagih utang 100 juta rupiah yang dipinjam korban. Pelaku butuh uang tersebut lantaran merencanakan pernikahan. Meski terus didesak, korban tetap mengaku tidak bisa melunasi hingga membuat dua pelaku emosi. Korban dianiaya dalam mobil hingga tewas. Karena bingung, jasad korban kemudian dibuang di kawasan Kemang. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti ponsel, buku tabungan, dan mobil yang digunakan pelaku. Pelaku membutuhkan uang untuk menikah karena kedua pelaku ini pasangan pacaran, kebetulan akan melakukan pernikahan namun tidak memiliki uang, kemudian datang ke tempat korban ingin menagih utang, namun karena korban tidak memiliki uang, selanjutnya terjadilah proses penghilangan nyawa tersebut. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor. Keduanya dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya jasad tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira jasad tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jasad korban pembunuhan itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban akhirnya diketahui merupakan warga Tangerang Selatan bernama Jainab. Sakit hati ditegur main gitar, seorang pria berupaya membakar rumah warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku diketahui warga sehingga api tidak menjalar kemana-mana. N, pria berusia 16 tahun yang berupaya membakar rumah warga di kawasan Cipinang, Muara Jatinegara ditangkap. Mulanya pelaku mengaku nekat beraksi karena disuruh seseorang dengan imbalan uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati sehingga hendak membakar rumah warga. Pelaku tak terima ditegur pemilik indekos karena main gitar di malam hari. Diketahui pelaku bersama anak dan istrinya menghuni di indekos di lingkungan RW 014 Cipinang Muara. Mata pencarian pelaku yakni mengamen. Karena pada saat itu di
jam atau di pukul 23, 24 masih bermain gitar. Ya, tentunya hal ini mengganggu istirahatnya orang lain. Sering diingatkan, sering ditegur, namun demikian yang bersangkutan tidak mengindahkannya. Ya, sehingga timbullah perasaan tidak suka, tidak terima dengan teguran tersebut, sehingga tersangka dalam hal ini melakukan pembakaran. Aksi seorang pria berusia 16 tahun sempat menyita perhatian warga lantaran nekat hendak membakar rumah warga di Cipinang Muara, Jatinegara. Mulanya pelaku mengaku saat beraksi dalam kondisi mabuk minuman keras. Tak lama kemudian ia mengaku disuruh seseorang yang mengiming-imingi uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa kain yang sudah disiram minyak tanah dan sebuah korek api. Hanya karena diumpat dengan kata-kata kasar, seorang pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menganiaya tetangganya sendiri dengan pedang. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sebilah pedang yang dipakai menghajar korban. Stani Asrof, 20 tahun warga desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa pasrah saat diperiksa petugas Mapolsek Mojo Agung. Ia ditangkap usai mengamuk dan menganiaya Ari yang tak lain tetangganya sendiri dengan sebilah pedang. Akibatnya korban dilarikan ke RSUD Jombang karena menderita luka sabetan di lengannya. Kepada petugas, pelaku mengaku geram lantaran korban dikenal sombong dan kerap meremehkan orang lain. Itu lewat depan bengkel, ya kan? Kemudian biswi lah sama si korban ini, karena mungkin tersinggung, dia ngambil parang ke rumah. Nah, setelah itu dia kembali lagi mencari yang miswi tadi, kemudian bacok lah si korban ini. Nah, kemudian si korban menangkis menggunakan tangan kanannya, ya, kemudian luka-luka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, menghadapi sebuah masalah bisa membuat emosi tidak stabil. Lebih baik diselesaikan dengan kepala dingin. Hindari bertindak kekerasan yang hanya akan berbuah penyesalan. Bermaksud melerai warganya yang bertengkar, seorang lurah di Yogyakarta dianiaya seorang pria. Informasi selengkapnya usai jeda.